Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama membahas tentang melaksanakan pengurusan jenazah materi SMA kelas 11 semester Kanji. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, kemudian menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan dalil nakli tentang kepedulian terhadap jenazah dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menganalisis manfaat tata cara penyelenggaraan jenazah dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menyimpulkan tata cara penyelenggaraan jenazah dengan benar. Kemudian peserta didik dapat mendemonstrasikan pelaksanaan penyelenggaraan jenazah dengan benar. Dalam ajaran Islam, ada 4 kewajiban bagi setiap muslim terhadap jenazah sesama muslim, yaitu memandikan jenazah, mengafani jenazah, menyolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Tindakan awal ketika mendapati orang yang meninggal dunia. Yang pertama-tama, hendaknya kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita menutup atau memejamkan matanya. Lalu mulut ditutup dengan cara diikat dagu dan kepalanya. Lalu menutup badannya dengan kain agar auratnya tidak kelihatan. Diperbolehkan mencium mayat bagi keluarga atau sahabatnya yang berduka cita. Kemudian keluarga yang ditinggalkan hendaknya membayar hutang si mayat. Lalu memberitahu keluarga, kerabat, dan teman-temannya. Kemudian tidak boleh melukai mayat dan tidak mencelanya. Syarat-syarat jenazah yang dimandikan. Pertama, beragama Islam. Yang kedua, tubuhnya masih ada, walaupun hanya sebagian yang ditemukan, misalnya karena kecelakaan. Ketiga, tidak mati syahid, mati dalam peperangan membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat orang yang memandikan jenazah. Yang pertama, muslim, berakal, dan sudah baligh. Kemudian berniat memandikan jenazah. Kemudian orang tersebut berkepribadian jujur dan soleh. Kemudian orang tersebut memiliki sifat amanah dan mengetahui hukum memandikan jenazah, serta mampu menjaga aib jenazah. Untuk jenazah laki-laki, pihak yang berhak memandikannya adalah yang pertama, kaum laki-laki. Yang kedua, boleh wanita asal istri atau mahramnya. Jika tidak ada laki-laki, istri, atau mahramnya, maka jenazah cukup ditayamumkan saja. Apabila jenazah perempuan, maka pihak yang berhak memandikannya adalah yang pertama,
kaum perempuan. Yang kedua, boleh laki-laki asal suami atau mahramnya. Jika tidak ada perempuan, suami atau mahramnya, maka jenazah cukup ditayamumkan saja. Untuk jenazah anak-anak, maka pihak yang berhak memandikannya adalah kaum laki-laki dan juga kaum perempuan. Tata cara memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, didahului dengan membaca niat. Kemudian jenazah diletakkan di tempat yang tinggi, misalnya di atas kayu yang panjang. Lalu jenazah ditempatkan di tempat yang terlindungi dari pandangan orang banyak dan ditutup dengan tabir. Kemudian pakaian mayat diganti dengan pakaian basahan. Berikutnya, punggung jenazah disandarkan pada sesuatu atau diangkat sebagaimana kita ingin mendudukkan orang yang sedang tidur. Kemudian perutnya diurut supaya kotoran yang ada di dalamnya dapat keluar. Lalu mulut, gigi, kuku, jari, dan janggut jenazah dibasuh, sementara rambut dan jenggotnya, jika berjenggot, disisir secara perlahan-lahan. Setelah itu disiram perlahan-lahan. Jenazah dibersihkan dengan sabun dan disiram kembali sampai bersih. Setelah itu, jenazah diwudukan, kemudian disiram dengan air yang dicampur dengan kapur barus, daun bidara, atau lainnya yang berbau harum. Tahapan berikutnya yaitu mengkafani jenazah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah yaitu kain kafan dalam keadaan baik, tetapi tidak boleh berlebihan. Tidak dari jenis bahan yang mewah dan mahal harganya. Kain kafan hendaknya bersih dan kering, serta diberi minyak wangi. Untuk laki-laki 3 lapis dan 5 lapis bagi perempuan. Untuk orang yang meninggal dalam ihram, baik ihram haji maupun ihram umroh, tidak boleh diberi harum-haruman dan penutup kepala. Hendaknya disediakan tali pengikat sebanyak 3 atau 5 utas yang diletakkan di bawah kain kafan. Semua tali pengikat hendaklah disimpul hidup di sebelah kiri. Tata cara mengkafani jenazah. Pertama, hamparkan kain sehelai demi sehelai. Kedua, taburkan wangi-wangian di atas kepala dan di setiap helainya. Ketiga, letakkan jenazah di atas kain kafan secara perlahan-lahan. Keempat, letakkan tangan kanan di atas tangan kiri jenazah. Yang kelima, ikatlah dengan kuat. Tahapan berikutnya yaitu menyolatkan jenazah. Dalam menyolatkan jenazah terdapat syarat-syaratnya. Syarat-syarat sholat jenazah yaitu
semua yang menjadi syarat sholat fardu menjadi syarat sholat jenazah. Misalnya, menutup aurat, suci badan dan pakaian, serta menghadap kiblat. Kemudian, mayat harus sudah dimandikan dan juga sudah dikafani. Kemudian, mayat diletakkan di sebelah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali jika sholat itu di atas kubur atau sholat ghaib. Rukun sholat jenazah. Yang pertama, niat sholat jenazah. Yang kedua, takbir 4 kali. Kemudian, membaca surah Al-Fatihah setelah takbiratul ihram. Lalu membaca sholawat Nabi sesudah takbir kedua. Kemudian membaca doa mayat sesudah takbir ketiga dan takbir keempat. Kemudian mengucapkan salam sambil menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Tata cara menyolatkan jenazah. Jenazah diletakkan di depan jamaah. Jika yang menyolati sedikit, usahakan dibuat 3 baris atau 3 shaf. Berikutnya, sholat jenazah dilakukan dengan 4 kali takbir. Sebelum mengerjakan sholat, hendaknya berwudu sebagaimana mengerjakan sholat fardu. Kemudian berdiri tegak, membaca niat yang ada di dalam hati, dan jika dilafalkan berbunyi usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardol kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian takbir yang pertama. Setelah takbir pertama, membaca surah Al-Fatihah. Setelah membaca surah Al-Fatihah, kemudian takbir kedua. Setelah takbir kedua, lalu membaca sholawat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian takbir yang ketiga, lalu membaca doa untuk mayat. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian takbir keempat, lalu membaca doa. Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kemudian mengucapkan salam dengan menengok ke kanan dan ke kiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sholat jenazah dilaksanakan, maka tahapan berikutnya yaitu menguburkan jenazah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menguburkan jenazah, yaitu sebagai berikut. Pertama, jenazah harus segera dikuburkan. Kedua, liang lahat dibuat seukuran jenazah dengan kedalaman kira-kira setinggi orang ditambah setengah lengan dengan lebar kira-kira 1 meter. Berikutnya, liang lahat dibuat agar tidak dapat dibongkar oleh binatang buas. Maksud menguburkan jenazah adalah untuk menjaga kehormatan mayat
dan menjaga kesehatan orang-orang di sekitar makam dari bau busuk. Mayat dipikul pada 4 penjuru. Ada 3 orang yang turun terlebih dahulu ke lubang kubur untuk menerima jenazah. Orang pertama menerima di bagian kepala. Orang kedua menerima di bagian tengah. Dan orang ketiga menerima di bagian kaki. Setelah sampai di tempat pemakaman, jenazah kemudian dimasukkan ke liang lahat dengan posisi miring ke kanan dan dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian, tali pengikat dan kain kafan yang ada di bagian muka dibuka sehingga wajah jenazah dalam keadaan terbuka. Pipi kanan jenazah harus menempel ke tanah. Kemudian, tutup dengan papan kayu atau bambu dan timbun dengan tanah sampai rata. Kemudian, mendoakan dan memohonkan ampun untuk jenazah. Demikian materi tentang melaksanakan pengurusan jenazah kelas 11 tingkat sekolah menengah atas. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.